Pertama adalah latar belakang. Dosoy merupakan dodol yang terbuat dari susu kedelai dan tepung kulit pisang. Dipilihnya dodol karena merupakan makanan tradisional yang sering ditemukan di Indonesia. Dodol juga memiliki berbagai macam kandungan nutrisi seperti karbohidrat, serat, vitamin, protein, dan lainnya. Kemudian pemilihan susu kedelai dan tepung kulit pisang didasarkan oleh nilai gizi yang terkandungnya cukup tinggi. Susu kedelai memiliki kandungan protein yang setara dengan susu sapi sebesar 3,33 gram per 100 gram, sehingga sangat cocok untuk asupan protein nabati. Penggunaan tepung kulit pisang karena kaya akan karbohidrat, juga untuk memanfaatkan limbah organik yang dapat berdampak baik bagi lingkungan. Pemanfaatan kulit pisang juga didasarkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum dapat memanfaatkan limbah kulit pisang dengan baik. Untuk dapat mengembangkan proses produksi dosoy, perlu adanya scale up dengan merumuskan perancangan pabrik. Perancangan pabrik diperlukan dan bertujuan untuk meningkatkan mutu produk yang baik serta memenuhi kuantitas permintaan konsumen. Perencanaan pabrik harus dipertimbangkan sebaik dan semata mungkin, sesuai dengan prosedur yang ada demi kelancaran dan keselamatan proses produksi ke depannya. Kemudian berikut merupakan tujuan dari perancangan pabrik dosoy. Yang pertama, memenuhi mutu produk yang baik dan memenuhi permintaan konsumen dosoy. Yang kedua, mengetahui kelayakan usaha yang akan dirancang untuk pabrik dosoy. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan optimum dalam penjualan dosoy. Yang keempat, memperlancar proses produksi dan juga distribusi dosoy ke konsumen. Dan yang terakhir adalah menyediakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah gambaran usaha. Di sini, dosoy merupakan sebuah inovasi olahan produk dodol yang terbuat dari bahan dasar susu kedelai dan juga tepung kulit pisang. Dosoy terbilang masih berskala kecil dan akan memulai perintisan menuju usaha yang memiliki skala lebih besar. Pabrik dosoy nantinya akan terletak di Pangandaran, karena di lokasi tersebut merupakan salah satu daerah yang produksi aneka ragam keripik pisang, sehingga sangat mudah didapatkan mengenai limbah kulit pisangnya. Pabrik dosoy akan dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan mesin serta peralatan menggunakan sistem teknologi yang semakin canggih dalam proses produksinya. Penggunaan peralatan yang beriringan dengan sistem teknologi diharapkan dapat mempercepat proses produksi dosoy sehingga konsumen mendapatkan produk dengan mudah dan juga cepat. Pabrik dosoy nantinya juga akan menerapkan struktur organisasi yang baik sehingga nanti dapat menjalankan aktivitas serta pembagian tugas kerja yang jelas yang tersusun dan dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada analisis STIP. Analisis STIP ini merupakan suatu teknik untuk menganalisis lingkungan eksternal perusahaan sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pasar perusahaan. STIP meliputi faktor sosial, yaitu merupakan faktor yang meliputi gaya hidup konsumen, kondisi geografi, serta budaya konsumen. Yang kedua, teknologi, yang merupakan faktor-faktor yang dapat mengikuti berbagai perubahan teknologi pada sektor industri dan juga riset. Yang ketiga adalah faktor ekonomi, yang merupakan faktor-faktor yang akan mencakup berbagai aspek-aspek ekonomi seperti inflasi, penawaran dan permintaan, nilai tukar, dan juga resesi. Pada faktor ini diharapkan memberikan output yang baik bagi masyarakat. Yang keempat ada faktor ekologi yang merupakan sebuah faktor lingkungan yang akan berkaitan dengan iklim, polusi, cuaca, pencemaran, serta lainnya yang bersangkutan dengan lingkungan, sehingga diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Yang keempat juga ada faktor politik yang merupakan salah satu faktor yang akan sangat mempengaruhi bisnis karena mencakup berbagai kebijakan pemerintah serta regulasi yang ada. Analisis STIP dosoy ini dituangkan pada slide berikut. Selanjutnya pada aspek keuangan, produk dosoy memiliki profil pasar sebesar 42,7%, di mana pasar potensial dari produk dosoy merupakan masyarakat Indonesia yang berumur 19 sampai 64 tahun. Selanjutnya, untuk market size, produk dosoy akan memiliki total available market sebesar 171,6 juta jiwa, yang selanjutnya akan kami klasifikasikan lebih lanjut menjadi pria dan wanita berusia 19-64 tahun yang berstatus pekerja dan pelajar yang tinggal di kawasan padat penduduk, sehingga diperoleh serviceable obtainable market sebesar 82,6 juta jiwa. Berdasarkan market size tersebut, produk dosoy yang merupakan makanan sehat inovatif merupakan bisnis yang potensial. Selanjutnya, kami juga akan melakukan segmentasi pasar menjadi homogen dalam aspek demografik, geografik, dan behavior, di mana dalam aspek geografik, kita akan memiliki konsumen berumur 15-64 tahun dengan golongan menengah yang memiliki pendapatan lebih dari Rp2.500.000. Selanjutnya, pada aspek geografik, konsumen akan tinggal di wilayah padat penduduk dan wilayah perkotaan, perumahan, dan industrial kompleks. Selanjutnya, pada aspek behavior, konsumen kita klasifikasikan menjadi konsumen yang gemar mengkonsumsi makanan tradisional dan aware terhadap makanan sehat.
Dalam situasi pandemi dan implementasinya terhadap revolusi industri 4.0, Dosoy akan melakukan promosi secara online dan offline untuk mencapai cakupan konsumen yang lebih luas. Setelah itu kami melakukan strategi pemasaran dengan strategi 3B, yaitu yang pertama brand activation yang bertujuan untuk meningkatkan brand awareness menggunakan sosial media yang akan memposting value dan komposisi dari Dosoy. Selanjutnya, akan dipasarkan dengan beberapa e-commerce dengan beberapa platform secara omnichannel. Selanjutnya ada brand penetration yang bertujuan untuk menjaring dan meningkatkan minat dari target konsumen yang sudah terbentuk. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dengan UMKM lokal, penggunaan word of mouth dengan adanya testimoni untuk membangun kepercayaan dan reputasi. Terus selanjutnya kerjasama dengan distributor pangan sehat dan mengikuti pameran makanan inovatif dan pangan sehat. Selanjutnya adalah brand retention yang bertujuan untuk menjaga market traction dengan cara mengadakan promo dan diskon, kerjasama dalam bentuk supply contract, dan kerjasama dengan key opinion leader untuk meningkatkan traffic penjualan. Oke, untuk selanjutnya ini ada beberapa rekomendasi untuk dari segi aspek hukumnya. Yang pertama itu ada izin domisili atau SKDU. Surat keterangan domisili perusahaan ini adalah surat yang berisi informasi mengenai alamat resmi perusahaan dan menerangkan tempat domisili mengenai alamat resmi perusahaan dan menerangkan tempat domisili yang sah untuk suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ini ada izin mendirikan surat izin mendirikan pembangunan atau IMB. Surat izin mendirikan bangunan ini dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendirikan, memperbaiki, menambah atau merenovasi suatu bangunan dan di dalam suratnya pun terdapat izin kelayakan membangun bangunan. Kemudian yang ketiga ada surat izin usaha industri atau IUI. Surat izin usaha industri ini adalah surat izin yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang sedang melakukan kegiatan usaha di bidang industri. Kemudian yang keempat ini ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Surat izin usaha perdagangan ini diperuntukkan bagi semua perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan. Kemudian yang kelima ada surat tanda daftar perusahaan atau TDP. Surat tanda daftar perusahaan adalah salah satu surat yang wajib dimiliki suatu perusahaan yang didaftarkan oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat daerah tersebut yang berwenang. Kemudian yang keenam ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak ini untuk identifikasi wajib pajak yang hukumnya wajib dimiliki oleh seluruh badan usaha yang menerima penghasilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian yang ketujuh ada BPOM MD. Badan Pengawasan Obat dan Makanan ini merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan juga obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan. Sertifikasi jenis yang dibutuhkan produk pangan ini disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan yang berlaku dalam prosedur pembuatan sertifikat legalitas produk pangan. Yang kedelapan ada sertifikasi halal. Sertifikasi halal MUI pada produk pangan dan obat-obatan itu sangat penting karena untuk memberikan kepastian status kehalalan pada konsumen. Jika suatu produk kami sudah bersertifikasi halal, konsumen pun tidak akan ragu untuk membeli produk kami gitu. Seperti itu. Selanjutnya bisa di next. Selanjutnya terdapat aspek teknologi. Di sini teknologi yang digunakan pada pabrik itu yaitu yang pertama ada food dehydrator, kemudian juga ada mesin penggiling untuk tepung, ada juga mesin pengaduk adonan dodol jika ada adonan sudah jadi, kemudian diaduk. Di sini juga terdapat mesin pengemasan otomatis, jadi biar lebih cepat juga untuk pengemasannya. Ada juga mesin atau alat gluten portable. Di sini alatnya praktis, jadi bisa cepat untuk mengetahui kandungan gluten dari dodol. Dan juga yang terakhir ada aplikasi seluler. Di sini digunakan untuk bidang pemasaran.
agar menggugah para konsumen untuk membeli dari produk kami. Selanjutnya ada aspek teknis operasi. Yang pertama itu ada dari segi aspek lokasi pabrik. Nah, lokasi pabrik Dosoi sendiri ini berada di Pangandaran. Karena memiliki tingkat produksi keripik pisang yang tinggi, maka memungkinkan ada banyaknya limbah kulit pisang yang kurang termanfaatkan dengan baik. Selain itu, Pangandaran juga merupakan wilayah wisatawan, sehingga dapat menguntungkan keberadaan lokasi pabrik yang dapat dijadikan untuk tempat edukasi, serta juga dapat menjual produk Dosoi kepada wisatawan. Seperti itu. Selanjutnya ada dari aspek teknis operasi itu ada teknis produksi. Teknis produksi yang dilakukan pada pabrik Dosoi ini meliputi bahan baku dan jenis alat. Bahan baku yang digunakan meliputi gula merah, susu kedelai, tepung kulit pisang, tepung ketan, dan mentega. Bahan baku yang diperoleh menyesuaikan dengan keadaan naik atau turunnya harga di pasaran. Dengan perhitungan, bahan baku yang diperoleh dipastikan dengan harga yang murah, tetapi dapat dipastikan juga kualitas bahan baku dari produk Dosoi merupakan kualitas yang terbaik. Kemudian dari aspek teknis operasi juga ada diagram proses. Nah, diagram proses ini meliputi dua proses, yaitu pembuatan tepung kulit pisang dan pembuatan dodolnya. Pembuatan tepung kulit pisang ini meliputi pencucian, pengeringan, penggilingan, dan penyaringan dengan limbah air kotor sisa pencucian. Sedangkan proses pembuatan dodol itu dengan penakaran gula, pemanasan, pencampuran bahan tambahan, pencampuran tepung kulit pisang, pengadukan, pencetakan, pengemasan, penyimpanan, kemudian distribusi dan dipasarkan. Kemudian di sini juga di sebelahnya ada material flow process. Untuk material flow proses ini, mesin dan peralatan yang dipakai oleh pabrik Dosoi adalah peralatan skala industri dan diharapkan dengan adanya mesin teknologi tinggi dan menghasilkan produk Dosoi dapat menghasilkan produk Dosoi sebanyak 2.250 buah dalam sekali produksi per hari. Hal ini dikarenakan mesin dan alat yang digunakan memiliki kemampuan yang canggih dan bermutu tinggi. Kemudian masuk kepada neraca massa. Di sini terdapat 6 proses pada neraca massa. Yang pertama ada pencucian kulit pisang yang didapatkan berat bersihnya yaitu 133 kg. Lalu dilanjut ke proses berikutnya yaitu pengeringan. Pengeringan menghasilkan berat bersih 127,5 kg. Lalu penggilingan tepung menjadi tepung dari kulit pisang di sini masih sama, untuk berat bersihnya tidak ada perubahan. Terus masuk kepada pemanasan susu kedelai juga. Di sini susu kedelainya didapatkan berat bersih 133,25 kg. Lalu semua bahan dari dodol ini akan dicampur. Jadi terdapat pencampuran bahan dan pembentukan dodol yang menghasilkan berat bersih 450 kg. Dan terakhir masuk kepada proses pengemasannya, yaitu tetap sama dengan berat bersih dari pencampuran yaitu 450 kg. Lalu terdapat neraca energi. Neraca energi di sini terdapat 3, yaitu pemanasan susu kedelai, pengeringan kulit pisang, dan juga pencampuran bahan dan pembentukan dodol. Jadi setelah melalui perhitungan, Q yang dapat itu sebesar 21.151,07 kJ dengan efisiensi panasnya 97,9%. Untuk pengeringan kulit pisang, Q yang didapat itu 9.635,09 kJ dengan efisiensi 98,59%. Dan yang terakhir terdapat pencampuran bahan dan pembentukan dodol. Di sini yang paling besar nilainya 32.320,27 kJ dengan efisiensi panasnya yaitu yang paling tinggi juga 98,78%. Masuk kepada utilitas, di sini terdapat 3 utilitas yaitu air, solar, dan listrik.
Untuk kebutuhan tiap utilitasnya ini sendiri dihitung per hari dan per tahun. Untuk air, perharinya didapatkan setelah perhitungan 4.121,78 liter dengan akumulasi per tahun yaitu sebesar 1.504.449,7 liter per tahun. Dengan total setelah dihitung untuk harganya 7.377.624. Untuk solar sendiri perharinya 42,2 liter yang dibutuhkan dengan per tahunnya 15.403 liter dengan harga yaitu sebesar 774.724.720. Dan terakhir ada listrik. Penggunaan listriknya itu sebesar 180 kWh per hari. Di sini setelah dihitung per tahun 65.700 dengan total harga sebesar 43.243.200. Masuk kepada aspek manajemen, di sini terdapat perencanaan dan peorganisasian. Dan untuk perencanaan sendiri akan melakukan pendekatan yaitu campuran top down dan bottom up. Jadi antara atasan dan bawahan. Kemudian juga pembuatan perencanaan baik jangka pendek, menengah, bahkan hingga panjang. Dan untuk perorganisasian di sini terdapat 6 aspek, yaitu ada HRD, manager, yaitu yang memanage semuanya, ada quality control atau QC, ada R&D, research and development, ada juga petugas kebersihan yang menjaga kebersihan dan juga petugas keamanan untuk mengamankan, dan terakhir ada supir, yaitu untuk mobilitas di kantor seperti itu. Berikutnya ada aspek tata letak. Yang pertama ada bangunan 3 dimensi, layout area, area penempatan alat, dan sirkulasi site yang akan dijelaskan masing-masing. Untuk tata letak yang pertama itu ada bangunan 3 dimensi. Bangunan di 3 dimensi ini diambil dari luar, yang dimana ada pos satpam di setiap kanan dan kirinya. Dua jumlah pos satpam ini untuk patroli di sekitar pabrik, dan disediakan juga tempat parkir dan motor untuk para tamu dan karyawan juga. Untuk parkirnya ini disediakan yang luas, maksudnya disediakan luas tempat parkirnya untuk mengefektifkan lahan agar terpakai dengan semestinya. Loading dock itu di sebelah kiri dan dekat dengan pabriknya. Disediakan untuk jalur mengeluarkan untuk memasukkan produk atau bahan agar lebih mudah, dan sudah terdapat jalur khususnya ada di bagian belakang. Kemudian utilitas merupakan tempat untuk aliran air listrik yang di sebelah pabrik itu, yang di paling pojok sebelah kiri itu tempat aliran listrik, air, generator listrik, dan yang lainnya. Tempat khusus utilitas ini terdapat di luar pabrik di sebelah kiri agar meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada selanjutnya ada terdapat pabrik, toko, kantor, dan area servis di dalam bangunan yang menyambung. Kemudian dibuat menyambung ini agar memudahkan mobilitas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya ada layout area. Luasan keseluruhannya itu sekitar 2.400 meter kuadrat. Kemudian dengan luas pabriknya 378 meter kuadrat, luas kantornya 354 meter kuadrat, dan luas tokonya sekitar 85,8 meter kuadrat. Kemudian setelah dibuatnya denah, diketahui loading dock ini bahan baku berdekatan dengan gudang bahan tepung kulit pisang dan dodol. Berdekatan juga dengan ruang pembuatan tepung kulit pisang untuk mempermudah perpindahan barang dan mempermudah aliran masuknya bahan yang akan diproduksi. Gudang penempatan dodol berdekatan dengan area pembuatan dodol agar mudah untuk pemindahan produk yang sudah jadi. Toilet juga diletakkan di dekat musola agar memudahkan mobilitas jika ingin ada yang menggunakan musola tersebut. Toilet juga diletakkan jauh di ruang produksi, jauh dari ruang produksi, dan gudang
dengan tujuan gudang penyimpanan maksudnya, dengan tujuan untuk mencegah adanya kontaminasi silang mikroba dengan produk yang telah jadi. Seperti itu. Selanjutnya ada area penempatan alat. Perencanaan aspek tata letak ini bertujuan untuk proses produksi dapat berjalan lancar dan biaya produksi akan minimum, sehingga produktivitas perusahaan akan meningkat. Pada tata letak mesin, kita menggunakan produk layout karena dibutuhkan 2 ruangan terpisah untuk membuat tepung kulit pisang dan produk dodol. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pembuatan produk dosoi karena dikelompokkan berdasarkan produknya. Letak ruangan pembuatan tepung kulit pisang dengan ruangan pembuatan dodol juga memiliki jarak yang dekat, sehingga memudahkan untuk perpindahan produk untuk produk tepung kulit pisang ke produk pembuatan produk dodol tersebut. Selanjutnya ada sirkulasi bangunan, kemudian organisasi antar ruang, dan sirkulasi site. Sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan sirkulasi bangunan dan sirkulasi site terlebih dahulu. Sirkulasi bangunan itu sirkulasi di mana cangkupnya hanya di dalam bangunan saja, seperti di antara kantor, pabrik, dan toko. Kalau misalkan sirkulasi site itu keseluruhan, seperti ada pos satpam, tempat parkir, loading dock atau utilitas atau dan semacamnya. Nah, dibuatnya sirkulasi bangunan, organisasi antar ruang, dan sirkulasi site ini bertujuan untuk memudahkan dalam penggambaran dengan alur keluar dan masuknya agar tidak bertabrakan. Hal ini penting untuk dibahas karena pada kebanyakan orang awam tidak mengerti jalur keluar masuk pabrik yang baik dan benar. Seperti itu. Selanjutnya ada aspek keuangan. Perusahaan dosoi membutuhkan dana pada aset pabrik dosoi, yaitu berupa food dehydrator, mesin penggiling dan mengayuh tepung, mesin pengaduk adonan dodol, alat cetak dodol, pentroli, mesin pengemas otomatis, tanah dan bangunan seharga 5.033.700.000. Lalu di biaya bahan baku dalam sekali produksi dodol dibutuhkan tepung kulit pisang, tepung ketan, susu kedelai, gula merah, mentega, kertas kemasan, dan karton box sebesar 4.563.000, sehingga total kebutuhan dana perusahaan doso ini yaitu sebesar 5.038.263.000. Selanjutnya pada analisis kelayakan usaha, pada cash flow usaha pada tahun pertama didapatkan earning after tax sebesar 461.7 juta. Dengan tingkat penyusutan 1.007 juta, didapatkan kas bersih dari usaha dosoi sebesar 5.158 juta. Lalu, dengan adanya diskon factor sebesar 20%, didapatkan PV kas bersih sebesar 4.298 juta. Hal ini berlanjut selama 5 tahun ke depan, sehingga total PV kas bersih yang didapatkan sebesar 20.300 juta. Selanjutnya dari hasil analisis kelayakan usaha, didapatkan beberapa kriteria yang menggambarkan apakah perusahaan doso ini layak atau tidak dijalankan usahanya. Yang pertama ada payback period. Hal ini merupakan pengembalian modal investasi melalui keuntungan. Untuk mencapai keuntungan, perusahaan dosoi membutuhkan waktu 16 bulan, di mana standarnya yaitu kurang dari 3 tahun, sehingga perusahaan dosoi ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah average rate of return yang dihitung dengan pembagian rata-rata earning after tax dengan rata-rata investasi, sehingga didapatkan hasil sebesar 225% dengan standar umumnya yaitu 30%, sehingga perusahaan dosoi ini layak dijalankan. Selanjutnya ada net present value yang didapatkan dari total PV kas bersih yang dikurangi nilai investasi, sehingga didapatkan hasil 14 miliar yang merupakan positif. Selanjutnya adalah profitability index yang merupakan rasio antara nilai penerimaan bersih dengan investasi yang awalnya dikeluarkan, yaitu sebesar 5,5 miliar, sehingga dengan hasil yang ada dari NPV didapatkan hasil sebesar 3,69 kali lipat.
Selanjutnya pada internal rate of return didapatkan 74,21%. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha ini, perusahaan Dosoi merupakan perusahaan yang layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah aspek pengelolaan limbah. Dosoi akan menghasilkan limbah cair dan padat. Limbah cair dari produksi ini dihasilkan dari adonan dodol dan juga air dari pencucian kulit pisang. Sedangkan limbah padat yang dihasilkan dapat berupa kulit pisang yang tidak lolos sortasi, ataupun dari berbagai macam peralatan juga bahan-bahan yang digunakan pada proses produksi. Selain limbah, tidak menutup kemungkinan juga pabrik akan menghasilkan emisi CO2 atau karbon dioksida setiap tahunnya, sehingga perlu adanya pemanfaatan limbah pabrik secara optimal. Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya limbah padat dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun dari hasil produksi sehingga memiliki karakteristik yang membahayakan bagi lingkungan. Aspek yang perlu diterapkan adalah 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. 1. Reuse merupakan pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Yang kedua, reduce, proses meminimalisasikan limbah yang dihasilkan. Yang ketiga, recycle, daur ulang limbah industri untuk dimanfaatkan kembali. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.